Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 4 min 1 Kota Palangkaraya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut materi kita, Ibu sedikit mengingatkan tentang materi kita minggu lalu. Nah, minggu lalu subtema 2 kita tentang materi kita tentang pemanfaatan energi. Hari ini kita akan lanjut, yaitu energi alternatif dan gaya gravitasi. Nah, anak-anak, kita perlu mengetahui itu tentang energi alternatif. Di sini Allah telah menyediakan sumber energi untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia. Dari berbagai jenis sumber energi, ada yang bisa diperbaharui dan ada juga yang tidak bisa diperbaharui. Yang tidak bisa diperbaharui contohnya adalah bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Pada suatu saat nanti sumber energi ini akan habis apabila digunakan tanpa kendali atau digunakan terus-menerus. Nah, untuk mengantisipasi hal ini perlu dicari dan dikembangkan energi alternatif. Makanya pada subtema ini kita akan mempelajari tentang beberapa energi alternatif. Salah satunya energi alternatif adalah energi matahari. Nah, energi matahari adalah sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas. Nah, karena energi matahari merupakan sumber energi terbesar di muka bumi. Yang nomor 2 adalah energi angin. Nah, angin menyimpan energi. Jadi angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu. Contoh untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, kincir angin. Nah, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, berikut lagi ada contoh lagi energi air. Aliran air dapat menghasilkan energi. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran kincir air yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Nomor 4, energi bahan bakar bio. Nah, energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Nah, bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya bunga matahari, tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Minyak yang dihasilkan bisa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut biodiesel. Nah, adapun singkong, jagung, dan sagu juga dapat diubah menjadi bioetanol. Berikut nomor 5, energi panas bumi. Nah, energi panas bumi adalah
Energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Nah, energi ini hanya dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitar sehingga air panas atau geyser. Nah, berikut nomor 6, gelombang laut. Gelombang laut termasuk energi gerak yang besar. Saat menembus pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit listrik yang dimanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Nah, anak-anak, itu tadi ada beberapa energi alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu tentang gaya gravitasi. Nah, kita mengetahui ada beberapa gaya, tapi hari ini kita hanya menjelaskan tentang salah satu gaya, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Nah, gaya gravitasi sudah ada sejak bumi ini ada. Nah, gaya gravitasi ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Di situ Newton memperhatikan buah apel yang jatuh. Nah, dirinya menyimpulkan bahwa buah apel yang jatuh karena adanya tarikan bumi. Selanjutnya, adanya gaya tarik bumi menyebabkan benda-benda yang ada di sekelilingnya kita dapat jatuh. Nah, berikut kita perhatikan lagi di sini. Arah gaya gravitasi pada suatu benda selalu ke bawah. Nah, besarnya gaya gravitasi pada suatu benda dipengaruhi oleh ketinggian dan benda-benda. Nah, di sini ada salah satu contoh orang yang sedang bermain terjun payung. Nah, orang yang bermain terjun payung, dia menggunakan gaya gravitasi. Kenapa? Dia terjun dari ketinggian turun ke bawah. Nah, di situ mereka menggunakan gaya gravitasi. Yang berikut juga ada gambar, yaitu tentang contoh buah yang terjatuh. Nah, buah yang terjatuh ini atau benda yang terjatuh itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, jadi itu anak-anak, benda-benda yang terjatuh. Ini tadi ada salah satu contohnya, kalian lihat di sini. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah untuk melihat atau mencoba gaya gravitasi. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu harapkan anak-anak mempelajari pelajaran yang telah Ibu guru berikan. Dan anak-anak selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa. Nah, demikian dulu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.